Pak, awan ke. Ada tak deh, operasi betul operasi. Beda juga dong ya. Sama. Dua ini bang betul. Oke. Tadi di luar saja. Oh, ada di pendek, ada di pendek. Oh, ada yang pendek. Cuman atas trennya. Bayar terus. Bayar terus. Pada pagi hari ini kita akan mensyukuri berkat Tuhan dalam perjalanan keluarga dari Nunukan ke Balikpapan, kemudian Balikpapan ke Makassar, dan pada pagi hari ini tiba dengan selamat di tempat ini oleh karena kasih karunia Tuhan yang keluarga alami. Doa di pagi yang teduh berlimpah rahmat ini, Tuhan, kami dalam kubangan duka kami menghampiri kekudusan-Mu, bahwa Allah yang mengenal
apa yang kami rasakan. Duka terdalam atas meninggalnya anak kekasih kami. Tak terbendung derayan-derayan air mata. Tak terkatakan beratnya pergumulan ini. Ayah, ibu, kakak kekasih, saudara bersaudara, seluruh rumpun keluarga, sekalipun dalam duka yang amat dalam, Allah tetap menguatkan dan meneguhkan. Ananda kekasih dari Nunukan tiba di Seriti di sini. Terima kasih Tuhan, bahwa Allah lah yang akan memelihara, menguatkan kami semua dalam duka yang mendalam ini. Kami keluarga akan dibuka sebentar. Kami terus berdoa bahwa Allah yang akan menguatkan. Antar tiba di sini, dan biarlah kebersama-samaan itu akan terus terbangun di antara kami. Peliharakan kami sepanjang rangkaian acara di sini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya kami boleh memakamkan jenazah Ananda kekasih kami dengan penuh cinta. Kami syukuri di hadapan-Mu akan membawa dampak positif bagi tubuh kami. Berdoa. Amin. Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa. Maka di hadapan kita meja yang tersedia. Bisa dari dalam ini, dari dalam. Kalau di sini ada dia. Pakai kain saja. So
Ya, disilakan kepada Ibu Pendeta Majelis Gereja untuk berdiri. Kemudian Bapak dari Majelis Gereja Ebenezer Nunukan, Klasis Nunukan, sudah benar Pak ya? Klasis Nunukan? Oh, Klasis Kaltara, mohon maaf. Ya, kepada Bapak yang mewakili Majelis Gereja Jemaat Ebenezer Nunukan, disilakan untuk maju ke depan. Pertama-tama perkenalkan saya Yance. Saya kebetulan turut dalam perjalanan dari Nunukan hingga ke Seriti. Jadi ini pertama kali saya datang ke tempat ini. Ya, puji Tuhan ketemu dengan semua keluarga yang ada di sini. Dan kebetulan juga saya juga merupakan bagian keluarga dari Pak April, karena istri saya juga orang Seko. Ya, istri saya anak dari almarhum pendeta Tibian. Ya, kalau saya sih orang Sangala. Nah, kebetulan juga saya adalah majelis di Jemaat Ebenezer Nunukan. Dan saya diminta oleh Pak Pendeta Tenari untuk meneruskan amanat untuk menyerahkan pelimpahan pelayanan dari Jemaat Ebenezer Nunukan Klasis Kaltara kepada Jemaat Seriti, Pak ya. Membacakan surat dari Majelis Gereja Jemaat Ebenezer Nunukan Klasis Kaltara wilayah 5 Kalimantan, nomor surat 42/PM GT_JEHN_6 Romawi 2026, pelimpahan pelayanan. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Majelis Gereja Jemaat Ebenezer Nunukan menerangkan bahwa nama Beril Lioki Tibian, alamat Jalan Teku Umar RT 22 Nunukan, jenis kelamin laki-laki, adalah benar almarhum terdaftar sebagai anggota jemaat di Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Nunukan dan meninggal di Nunukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan. Sesuai dengan kesepakatan keluarga, maka jenazah almarhum Beril Lioki Tibian akan dibawa ke Seriti yang mana berada dalam area pelayanan Jemaat Seriti, Klasis Seriti. Maka dengan ini kami mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Gereja Jemaat Seriti, Klasis Seriti, segala bentuk pelayanan bagi almarhum dan keluarganya. Ibu Pendeta ya. Menyambut pelimpahan pelayanan dari Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Nunukan Klasis Kaltara wilayah 5 Kalimantan, kami sambut dengan penuh pengharapan iman bahwa segala pelayanan yang kita lakukan di tempat ini, Gereja Toraja itu bersama di dalam pelayanan. Dengan demikian kami sambut dengan penuh sukacita. Semoga Dia yang kita layani dengan hati nurani yang murni akan menguatkan dan meneguhkan dalam melanjutkan pelayanan. Terima kasih atas kepercayaan bahkan seluruh pelayanan yang telah dilakukan. Kiranya komunikasi kita terus berjalan di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Shalom. Dari Jemaat Ebenezer Nunukan Klasis Kaltara kepada Jemaat Seriti, Klasis Seriti. Demikian acara penyerahan pelayanan. Ini informasi bagi kita keluarga dan patondokan. Saya kira demikian seluruh rangkaian acara yang kita lakukan pada pagi hari ini. Atas ketertiban kita, keaktifan kita dalam mengikutinya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam.
matua buang kapinang banting dan suruga. Buang itu temu saya kan minum mati lagi ini. Bila demi tanda itu agang kisolan asal kuma. Saya kan lah si perkatana. Bila nanya teh anak apa kaboro. Lah di pakaboro. Kami tambay lang may laki sa lanasan. Ang timadin la si pakatana sa husa sa misa mong tatema. Opuang tentang kitayan ke Diona. Papakata pasak kata ngay tambi. Nitundi itu tambi itulah. Parampo itu kada masyarakat lakukan sunasan dalam pakatan tunggal. Amin. Semangat anak opa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa meja di samping kiri kanan kita. Saya tidak tahu mana yang umum ini, mana yang khusus. Tapi mungkin bisa Anda acang. Ya. Mana kota posisi meja, Besti? Yang umum di sebelah timur, sebelah kiri saya. Yang khusus di sebelah barat. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk melayani diri sendiri. Adapun susunan acara penghiburan keluarga atas meninggalnya almarhum Beril Yoki Tibian, Selasa 30 Juni 2026. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, ucapan terima kasih dari keluarga. Dan yang keempat, pengumuman Majelis Gereja Jemaat Seriti Kelompok Pelayanan Salulompo. Dan yang keenam, penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Merirante STH. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Jalan Hidup Tak Selalu. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu semua. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan litani mengenai realitas manusia. Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang hidup untuk dirinya sendiri,
dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Atau jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Karena untuk itulah Kristus mati dan bangkit, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Kita respon dengan menyanyikan pujian, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Sebelumnya, mari dengan rendah hati kita datang kepada Allah, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sungguh menyadari akan kefanaan kami. Ada batas akhir kembara hidup di dunia ini. Tetapi sekalipun kami sadar akan hal itu Tuhan, duka kepergian Ananda Berry menjadi duka yang terdalam, menyayat relung hati kami. Bahkan ayah ibunya, kakak kekasih, sungguh-sungguh merasa tak berdaya atas duka ini. Sehingga perlahan-lahan keluarga boleh siuman secara rohani untuk mampu melihat perkara duka ini dari sudut pandang iman kami. Hanya dikaruniakan hikmat wibawa Allah, memampukan menguraikan apa arti firman-Mu bagi kami semua. Sampaikan oleh hamba-Mu dengan baik dan benar, sehingga secara bersama-sama kami dikuatkan dan dikokohkan dalam duka ini. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan baru. Firman Tuhan demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan
orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Firman Tuhan diberkati kita semua yang membaca mendengarkan firman, lalu setia memelihara dalam hidup ini. Tema kita pada malam ini, rencana Tuhan itulah yang terbaik. Rencana Tuhan itulah yang terbaik. Keluarga kekasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri dalam hidup ini bahwa kehidupan yang kita jalani penuh dengan kejutan-kejutan. Ada banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan, lalu kemudian tiba-tiba terjadi. Ada banyak hal yang terkooptasi dalam pikiran kita, yang kita tuangkan dalam rencana dan cita-cita hidup. Tetapi kadang-kadang kita harus kemudian dengan penuh kerendahan hati usap para atakumua tang susi di anaknya tudadi. Kejutan demi kejutan itu terjadi. Entah sifatnya mensukacitakan pun yang mendukacitakan. Kadang-kadang impian kita terlalu indah, realita tidak semanis ekspektasi. Ini lompatan-lompatan hidup atau sebuah siklus kehidupan yang tidak terselami oleh akal manusiawi. Orang yang percaya kepada Kristus berada dalam rencana Saulus untuk dianiaya. Penganiaya menjadi teraniaya. Dia yang menganiaya pengikut Kristus. Tetapi kemudian loncatan perubahannya begitu drastis. Berubah menjadi teraniaya. Tetapi pada akhirnya, tidak dalam hitungan waktu yang terlalu lama, ia menjadi pemberita Injil. Juga kemudian berada dalam lingkungan kehidupan yang mapan secara ekonomi. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya menderita. Kemudian membiayai hidupnya dan membiayai pemberitaan Injil. Loncatan-loncatan perubahan seperti itu di dalam diri Paulus, yang kemudian membuka cakrawala berpikir kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ternyata pekerjaan-pekerjaan Allah tidak mampu diselami oleh pemikiran manusiawi. Rencana pembunuhan dan penganiayaan orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika matanya tiba-tiba buta, lalu kemudian ia mendengar suara bahwa Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu kemudian ia dituntun untuk pergi melanjutkan perjalanan. Lalu berjumpa dengan Ananias, dibimbing oleh Allah supaya ketika ia bertemu dengan Ananias, ia akan memperoleh pemahaman yang dalam tentang bagaimana beriman kepada Kristus. Lalu ke-28, bahwa Allah turut di dalam segala sesuatu yang bersentuhan, yang berkaitan dengan penderitaan yang kita alami dalam maksud-maksud Allah
yang sulit untuk diselami. Paulus kemudian mencoba menggali, menghayati dan mengimani bahwa perubahan drastis dari mengalami ketika ia tampil sebagai penganiaya menjadi teraniaya, dari pembenci menjadi pemberita, dari kaya menjadi hidup menderita, dari buta lalu kemudian disembuhkan kembali dalam hidup. Kemudian meyakinkan seorang Paulus bahwa kadang-kadang Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi karena ada makna-makna penting yang Allah ingin nyatakan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Paulus kemudian menghayati dari sudut pandang imannya bahwa kemudian kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan. Ibarat susah-susah lagi penduduk. Tentu ayah dan ibu dari Beryl begitu sulit memahami ketika anak begitu lama prosesnya ditunggu. Lalu kemudian natiro mata tolino talako kumua kasal le motetiha lobo nabumbun kapatunganan tiang setelah dihayati begitu dalam apa maksud Allah di dalamnya. Di komisi Pak kada-kada tumatwana may pandingan kami bokoran lain di anak. Sepertinya masih rindu untuk ditimang anak ini. Tetapi yang tatanga-tanga sulit Pak tangaran ko linota. Iyan na lalobo lamasay. Mungkin anak ini dalam analisa dokter akan menjadi anak yang cacat seumur hidupnya. Sehingga keputusan terbaik dari Allah ketika memanggilnya pulang itu adalah sesuatu yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Berbeda kasus dengan Beryl. Ketika anak-anak kita main, yang kita harapkan anak itu pulang, berlari-lari menghampiri ibunya, dipanundo, disuruh mandi dan lain-lain. Harapan seperti itu yang terjadi. Beda kisah, tetapi prinsip imannya ialah kita untuk saat ini tidak mampu menyelami dan belum mampu memahami apa maksud Tuhan dalam duka ini. Tetapi iman kita perlahan-lahan akan membuat kita siuman secara rohani untuk belajar melihat apa maksud Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sampai detik ini kita dibimbing oleh firman Tuhan untuk menghayati dengan baik bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika peristiwa kematian ini yang menurut kita loncakannya begitu cepat, begitu drastis, perubahan masih hangat-hangatnya bersama dengan keluarga dan lain-lain, tiba-tiba direngut hanya dengan sesuatu yang mungkin bagi kita kayak banguran ayalam na pemati toh. Tetapi kemudian dalam perspektif iman kita akan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana yang mau dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah keluarga. Mungkin hari ini masih menjadi misteri bagi kita semua. Tetapi kemudian kita takluk pada otoritas Tuhan bahwa rancangan Allah dalam hidup ini adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu kemudian yang kedua ialah dalam
paradigma beriman kita kepada Allah. Ternyata kematian itu bukanlah sesuatu yang menjadi hal yang semestinya. Sekalipun di kelompok kadai, yaitu kematian Indo ona padi. Yang kapokadai kumanya tu kematian Indo ona padi. Bukan berarti kita sedang tidak berpengharapan. Tetapi ketika kita melihatnya sebagai penderitaan terdalam, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang cinta yang paling dalam yang kita miliki terhadap seseorang. Karena yang itu sesungguhnya adalah cara yang Tuhan izinkan untuk kemudian membuat kita hengkang dari dunia dengan segala macam pergumulannya. Untuk ada seorang pasien yang kemudian berhadapan dengan seorang dokter Kristen. Lalu kemudian pasien itu sudah divonis kanker stadium akhir. Dalam percakapannya dengan dokter, ia kemudian merasa benar-benar tidak sanggup untuk menghadapi vonis itu. Tiba-tiba pintu dokter itu, pintu kamar dokter periksa itu, tiba-tiba ada seperti ada yang menggaru-garu pintu itu. Lalu kemudian setelah pintu itu kemudian didorong terbuka, ternyata anjing peliharaan dokter itu yang masuk. Demikian pun soal kematian. Saya tidak mampu mendefinisikan seperti apa kehidupan sesudah kematian, dokter itu mengatakan. Tetapi satu yang pasti, bahwa sesudah kematian itu saya akan masuk, kita akan masuk ke dalam tempat di mana Tuhan kita ada di dalam, di mana Allah kita ada di dalam. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak akan pernah ada keraguan untuk masuk ke dalamnya, karena kita tahu di dalam ada Tuhan kita, ada Allah kita yang akan bersama-sama dengan kita. Di dalamnya ada Allahnya, ada Tuhannya. Maka ketika ia masuk ke dalamnya, ketika ia harus mati, maka kemudian mungkin orang tua akan mengatakan, tang sundun papa kaboro oki, tang payan pa, tu mintu na tu laki lana paralui anakki. Tetapi kita meyakini bahwa ada bapaknya di dalam tempat yang kemudian di dalamnya disediakan baginya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memahami secara dalam bahwa keadaan boleh berubah, tidak seindah yang kita harapkan, tetapi satu yang pasti, rencana Tuhan itulah yang terbaik. Menemukannya hari ini mungkin belum, tetapi Allah akan menjadikan air mata keluarga menjadi jendela kasih, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Allah. Sehingga kemudian dalam duka ini kita mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita respon firman Tuhan. Kita akan mendengarkan solo dari Opa sebagai refleksi iman terhadap apa yang kita dengar pada saat ini.
rindu mengangkatkan di tengah ombak dan gelombang dan ribut menderu, tak hilang harap si penumpang hati. Tiba-tiba terdengar suara, hai anakku, berilah syukur ya Tuhan telah datang mengulurkan tangan padaku, melepaskan dan rindu mengangkatkan menolong meluputkan diriku, pastilah celaka syukur ya Tuhan telah datang mengulurkan tangan padaku, mau melepaskan dan rindu mengangkatkan kalau tak Tuhan menolong meluputkan diriku, pastilah Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sambil kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, kita lantunkan pujian, kendati hidupku tentram dan senang. Sesudah itu dilanjutkan solo dari Bapak Lia.
sesekali menghimpi jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpi jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Pujian kepada Allah, sumber kekuatan kita, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu syukur penutup ibadah kita nyanyikan pujian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu.
melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marlina Daniel STH. Dengan penuh kasih kami persilakan. Kita sekalian yang kami hormati, Ibu Pendeta Mary Rante STH bersama dengan Majelis Jemaat Seriti, Jemaat Gereja Toraja, Pelayanan Salulumpo, yang kami kasihi Bapak Ibu Saudara sidang rukawan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan di tengah keluarga kami yang dirundung dalam duka. Ia mewakili keluarga dari Bapak April Tibian bersama adik saya Wilma Daniel. Saya berdiri di tempat ini menyampaikan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya peristiwa duka cita yang kami keluarga alami dan rasakan pada saat ini merupakan suatu peristiwa duka cita yang mendalam. Mengapa saya mengatakan demikian? Oleh karena anak atau keponakan kami yang sangat kami kasihi dan cintai ini, yang dengan penuh kasih saya sebut namanya almarhum Beryl Lioki Tibian. Dia baru berumur 9 tahun. Secara fisik dia sehat. Iya. Seringkali kami di WA grup keluarga, orang tua dari Beryl membagikan atau mengupload foto-foto atau kegiatan-kegiatan anak kami ini yang mana tinggal di Nunukan. Terakhir kemarin dia mengikuti kegiatan Porseni ya di Tarakan, dan bersama rombongan anak-anak dan pengasuh dan orang tua hadir dan menyampaikan bahwa Gereja Ebenezer, Gereja Toraja yang mengikuti kegiatan Porseni ini di Tarakan cerdas cermat Alkitab. Anak kami Beryl dan temannya meraih juara 1. Dan dari penyampaian dari orang tua, dia banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam logika kita orang dewasa, mampukah anak ini menjawab? Tetapi itulah, boleh saya katakan anak kami ini orang yang cerdas ya. Dia gesit, dia lincah, berani anak ini. Namun dalam waktu singkat kebahagiaan yang kami rasakan itu berubah menjadi duka. Ketika itu dia tidur bersama orang tuanya, mamanya di siang hari. Setelah itu dia sorenya keluar dari kamar bermain sepeda. Ya, ini saya ceritakan kronologi kepergian anak kami ini. Lalu dia bermain sendiri dan di tempat yang tidak pernah dia tempati menurut orang tua. Adik kami dia tidak pernah datang ke situ. Tapi entah kenapa dia ada bermain di situ dan tempat itu begitu curam. Dia terjun dari atasnya sepeda dan dia menabrak tembok. Sehingga kepalanya itu, pelipisnya itu berdarah, bengkak, lalu terpelanting. Sepedanya sudah lurus. Kita tidak tahu bagaimana anak ini bermain, tapi itulah yang terjadi. Dan yang lebih mengherankan Bapak Ibu sidang rukawan, ketika peristiwa itu terjadi,
Tetangga yang mendengar dia dibawa, lalu keluar karena mendengar dentuman yang begitu keras. Ternyata kepala yang terbentur. So, kita bayangkan kalau kepala kita yang terbentur itu bagaimana sakitnya. Tapi ketika anak itu terbangun dari sakitnya, jatuhnya itu dan ditolong oleh tetangga, tetangga ini mengatakan, saya bawa kau ke rumah sakit ya nak. Tidak. Anak umur 9 tahun dia mengatakan, saya tidak mau mati, bawa saya ke mama. Dia kembali pulang dengan kepala yang berdarah, baju yang penuh darah. Dia kembali ke kamar mamanya karena lagi tidur. Dan setelah itu mamanya kaget, kenapa bisa terjadi, dan dia ceritakan bahwa saya terjatuh dari sepeda. Mungkin kita berpikir sepeda ini ya biasa saja, kenapa bisa terjadi luka dan mengalami kematian. Tetapi inilah sebuah peristiwa. Lalu dibawalah dia ke puskesmas, dan setelah itu dokter melihat kondisinya begitu parah dan harus menjalani operasi malam itu di tanggal 24 Juni. Setelah itu dioperasi pada malam karena ada pendarahan di otak. Anak ini harus diselamatkan dan dokter berupaya. Kami pun keluarga berdoa. Kami pun juga berusaha percaya mendoakan anak ini, dan operasi berjalan lancar. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar. Yang doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Namun sehari setelah operasi pada malamnya, panasnya tinggi dan saturasinya atau kesadarannya itu menurun. Itulah yang membawa dia pergi meninggalkan kami semua di luar. Dalam duka saya cuma mengatakan kepada adik saya, ini yang terbaik yang Tuhan buat kita semua. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau dia hidup, mungkin ada sesuatu yang mengganggu kehidupannya, seperti yang dikatakan tadi dalam berita. Secara manusia, nah ini kepala. Namun Tuhan memberi yang terbaik. Dia tidak mau anak ini menderita, keluarga menderita. Saat ini kita menangis kehilangan. Tetapi satu hal yang kita melihat, ini rencana Tuhan yang terbaik. Dan kami berusaha untuk ikhlas menerima bersama adik kami. Terus kami dukung dalam doa bahwa dia sudah pergi dengan Allah Bapa di surga. Sepanjang kehidupannya di dunia, dia sudah menoreh hal-hal yang baik. Di hari Kartini, Bapak Ibu Saudara, dia juga menulis surat kepada maminya, kepada mamanya, menyampaikan, terima kasih Mama, engkau sudah melahirkan aku sampai besar begini, sudah merawatku, memberi aku makan. Jadi sesuatu yang dia katakan ini seperti orang dewasa, sebagai tanda-tanda bahwa mungkin dia mau pergi, tapi kita tidak tahu. Saya berterima kasih. Jadi memang ada sesuatu yang dia sudah sampaikan, tetapi kita manusia tidak tahu bahwa ini mungkin kata-kata perpisahan kepada orang tua yang melahirkan dan menyayangi mereka. Saya cuma mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita memang semua berduka. Perjalanan dari Nunukan sampai ke Tarakan, ke Balikpapan itu tidak mudah mereka lewat. Kemudian Makassar sampai Seriti, lewat darat, laut, udara sekalipun sudah diseberangi, anak kekasih kami. Tetapi kasih Tuhan tidak berkesudahan sampai di tempat ini. Oleh karena itu bersyukur dan berterima kasih segenap keluarga
yang sudah membantu kami. Kami berterima kasih kepada jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah menerima kami keluarga untuk memakamkan anak ponakan kami yang kami kasih. Terlebih kepada Ibu Pendeta Mary Rante STH yang boleh melayani kami pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan yang pertama. Saya tahu di sini banyak kesibukan yang diperhadapkan oleh pelayan Tuhan, tetapi dengan pengaturan yang baik kepada kami keluarga, pelayanan pemberitaan firman Tuhan rumah duka ini boleh dilaksanakan, dan juga bersama majelis yang boleh mengatur segenap pelayanan di sini. Kami mengucapkan terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan penguatan bagi kami lewat puji-pujian pada malam hari ini, yang memberikan kekuatan bagi kami pada duka yang kami alami ini. Kami tidak sendiri, kami boleh kuatkan lewat pujian yang boleh dipersembahkan pada malam ini, dan hanya Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu kami di dalam kami duka yang kami rasakan ini, dalam pelayanan membantu di belakang, ya, yang mana kami keluarga tidak mampu bekerja sendiri. Tetapi terima kasih kepada keluarga dan jemaat Tuhan di tempat ini yang boleh membantu kami, sehingga segala sesuatunya boleh kita melihat bagaimana mereka begitu tulus memberikan pelayanan.